Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugriheni Asri Kawurian, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma coaching dan melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani beliau Bapak Joko Sidik Purnomo. Beliau adalah guru kelas 5C di SDIT Nurul Huda Brajmantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bu Asri. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah saya baik dan sehat. Bu Asri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Nah, semoga kita selalu semangat ya Pak dalam mendidik anak-anak di sekolah. Nah, baik Pak, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nah, sebelum nanti Pak Joko melaksanakan pembelajaran di kelas, nah ini nanti kegiatannya itu adalah kegiatan awal persiapan sebelum nantinya Pak Joko dapat melaksanakan kegiatan di kelas dengan lebih optimal dan percaya diri, seperti itu ya Pak. Kemudian kegiatan observasi ini bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi guru sekaligus untuk meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran agar lebih optimal. Pak Joko, saya ada beberapa pertanyaan ini. Nah, yang akan saya tanyakan, yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang Pak Joko rancang untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini? Untuk rencana pembelajaran, saya akan mengambil materi seni rupa, Bu. Tujuannya yang pertama, itu untuk menentukan berbagai macam kerajinan anyaman, namanya. Yang kedua, kita juga tujuannya itu untuk menentukan bahan-bahan untuk membuat kerajinan anyaman. Dan yang ketiga, itu membuat seni atau souvenir yang berkaitan dengan anyaman. Oh begitu, jadi tujuan Pak Joko ada 3 ya? Iya, 3. Oh iya, ada 3. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah area pengembangan yang Pak Joko, maksudnya apa saja area pengembangan yang Pak Joko ingin capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Baik Bu, untuk area pengembangan ini ada meliputi 3. Yang pertama itu untuk mengembangkan lingkungan kelas yang positif dan juga nyaman dengan menerapkan komunikasi positif dan aktif kepada siswa serta memandu proses belajar yang efektif dengan melakukan assessment dan juga umpan balik, Bu. Oh iya, untuk area pengembangannya ini udah tepat ya Pak ya. Nah, kemudian untuk strateginya, strategi pembelajaran yang digunakan, Pak Joko menggunakan strategi pembelajaran apa? Untuk strategi pembelajaran nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran konstekstual, di mana nanti anak-anak itu akan belajar secara aktif dengan menggunakan konsep yang telah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak itu lebih penuh dengan pengalaman dan mudah untuk memahaminya. Oh iya, untuk semuanya ini persiapannya sudah matang ya Pak ya, ini ya udah bagus sekali. Nah, kira-kira kapan Pak Joko akan melaksanakan pembelajaran itu? Untuk pembelajarannya nanti akan saya laksanakan di hari Selasa pekan depan, waktu pembelajaran seni rupa. Oh iya ya, oke, terima kasih Pak Joko. Semoga Pak Joko dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan lancar, dan bisa sukses ya, nanti bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi anak-anak. Sekali lagi terima kasih Pak Joko untuk hari ini, dan besok pekan depan saya akan membersamai Pak Joko dalam kegiatan pembelajaran. Gitu nggih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Nggih Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Anak semua ya, kita jumpa dengan saya. Kali ini di pembelajaran seni rupa. Bawa bukunya semuanya. Bawa. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih dahulu kita ice breathing dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk ganda. Karena kombinasi. Tepuk ganda, tepuk 2, tepuk 1, tepuk ganda, tepuk 3. Tepuk semuanya. Silakan dibuka bukunya ya. Di buku seni rupa ya. Halaman 40. Sebelum saya kasih tahu lebih lagi ya, jadi nanti di bab 3 ini ya, kalian akan dapat mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa menentukan 3 nama kerajinan souvenir anyaman. Jadi kalian nanti bisa menyebutkan nama-nama kerajinan anyaman minimal 3. Dan yang kedua, kalian bisa menguraikan bahan untuk membuat anyaman. Jadi bisa menentukan bahan-bahan apa aja yang digunakan untuk membuat seni anyaman. Dan yang ketiga, kalian juga bisa mengevaluasi aneka jenis kerajinan anyaman dan teknik pembuatannya. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat anyaman. Itu yang kita harapkan dalam bab 3 ini kalian bisa kuasai. Ya. Sebelum kita membelajar, kita lihat video lebih dahulu ya. Kita membuat anyaman. Pokoknya nggak apa-apa ya. Anyaman ini kita bisa menggunakan kertas origami ya, caranya. Kalau cara lain itu ada yang menggunakan bambu. Bambu juga bisa, menggunakan rotan juga bisa, menggunakan tali juga bisa. Ini yang paling kita coba itu menggunakan kertas origami. Sebelumnya anak-anak semua sudah pernah membuat anyaman? Ya. Sudah. Jangan lupa. Nanti kita bisa lihat di pas waktu praktek. Kira-kira ini seperti ini namanya anyaman. Sudah pernah lihat? Ya, coba Mas Basik lihat kayak ini gimana? Gimana sih? Pas TK, tapi lupa. Yang lain?
Yang pernah buat anyaman di rumah? Kalian tahu ini apa yang buat tambah tahu apa? Tahu apa? Tahu? Nah, irik tambah itu cara buatnya gimana? Dari apa? Banyak dari apa? Bambu ya. Bambu ditipiskan terus jadi tambah itu siapa ya? Ya, istilahnya. Terus itu namanya nyala itu bisa tuh caping yang buat sama itu juga dari anyaman juga. Nah, ada juga yang lain itu kipas yang dari bambu itu yang buat sate tahu. Nah itu juga dari anyaman juga. Itu kalian bisa mencoba dalam kehidupan sehari-hari kalau pernah menggunakan. Atau yang di rumah ada itu pasti ada tikar. Kalau zaman dulu itu tikar itu dianyam dari bambu itu ya tuh itu contoh nyaman. Anyaman ini merupakan kesenian yang membutuhkan kreativitas ya, dari pembuatnya. Semakin kreatif nanti hasilnya akan semakin bagus. Karena itu kan di anyaman kan ada motifnya, mau buat motif bunga atau motif segitiga, geometri itu tergantung yang membuat. Nah ternyata anyaman ini adalah kesenian atau seni yang dulu manusia itu belajar dari burung anak semua ya. Burung, kalian tahu burung? Ya. Burung itu membuat sarang, itu bukan sembarang membuat sarang, tapi dianyam dari jerami, dari daun-daun, dari apapun dianyam sehingga membentuk suatu sarang. Itu. Jadi manusia itu asalnya yang pemikiran membuat anyaman, asalnya itu burung. Lihat dulu, oh, burung bisa membuat sarang. Ikan bisa juga bisa membuat. Kalau zaman dulu itu belum ada plastik, belum ada kertas, jadi memanfaatkan yang dari alam, kayak kulit kayu, bambu tadi itu bisa digunakan. Nah, asalnya itu dari Melayu. Dari Melayu itu mana? Melayu itu mana? Dia tahu? Ya, dari Malaysia, Sumatera, Kalimantan itu termasuk Melayu. Indonesia. Nah, anyaman itu adalah seni menggabungkan dua bahan menjadi karya yang unik. Jadi kalian bisa gabungkan. Contohnya ini. Nah, ini saya punya contoh ya. Satu. Ini saya bawa. Nanti kalian juga akan mempraktekkan buat anyaman ya. Jadi menggabungkan dua bahan ini. Kita alas. Ini alasnya jadi digabungkan untuk menjadi anyaman. Ini. Jangan ini dulu awalnya itu harus terus dimasukkan. Seperti itu. Terus sampai akhir, selesai sampai bawah. Ya, itu anyaman. Ya, itu. Pernah buat ini belum di rumah? Pernah ya? Masih asik ya? Atau UTK ya? Yang dulu belum pernah? Yang lain belum pernah? Nanti kita praktek ya. Seperti ini. Nah, ini polanya sama boleh. Nah, anyaman itu nanti bisa dibentuk kayak di sini bisa. Nanti kalian mau bentuk bunga, boleh bentuk bunga. Ya. Tapi kita harus belajar lebih dalam lagi. Kalau ini kita akan belajar anyaman tunggal. Ini contohnya. Kalau ini anyaman dari bulu. Bulu itu serat-serat kayu dianyam biasanya di bukan serat-serat kayu, kulit kayu. Nah, yang pas itu. Ini yang dibuat. Kalau itu yang namanya karboni. Tahu karboni? Lihat tahu karboni. Karboni itu dari kayu. Kalau sekarang kan jagor. Ya dulu pakai goni. Ya. Pembelajaran kali ini itu kalian bisa diharapkan kalian itu bisa mengetahui seni anyaman dan bagaimana membuat anyaman tergantung dengan kreativitas masing. Ya, tadi ini sejarah anyaman ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, anyaman itu sudah dari dulu ada, karena
karena anyaman itu penting tuh. Dulu kan buat baju, ya, pakaian, buat rumah, ya, buat apa tempat untuk menaruh barang itu dari anyaman semua, terutama dari alam, dari dan kulit kayu. Ya. Jadi belajarnya maksudnya dari apa? Dari guru, dari alam juga, dari makhluk lain. Makanya kita harus belajar tentang anyaman untuk melestarikan yang namanya budaya yang tidak hilang. Kalau sekarang kan biasanya anyaman itu dibuat dari mesin sekarang, karena udah canggih, udah maju dari mesin itu harganya sekarang lebih murah. Kalau kalian bisa membuat sendiri anyaman, itu harganya akan jauh lebih mahal karena itu buatan sendiri, kreasi sendiri daripada buatan mesin. Itu namanya apa ya? Yang ini jenis anyaman. Di buku kalian di halaman 44 ya 44 jenis anyaman. Anyaman itu ada dua jenis ya, berdasarkan ciri fisiknya atau ciri fisik itu bentuknya ya, dan berdasarkan bahannya. Ciri fisiknya itu lihat gambar itu yang pertama ada anyaman datar. Anyaman datar itu bentuknya datar kayak gini. Ini namanya anyaman datar karena bentuknya datar lurus ya. Ini namanya anyaman datar. Ini. Dan yang kedua itu ada anyaman 3 dimensi. Anyaman 3 dimensi itu bentuknya kayak tadi, kayak caping, kayak apa pensil, kayak tambah tadi, kayak seni, tahu seni? Kayak seni itu anyaman 3 dimensi. Dan yang ketiga itu ada makrame yang kemarin kita praktikan yang dari tali itu, ya itu merupakan juga termasuk jenis anyaman. Sudah paham? Ya. Jenis yang kedua ini ada anyaman berdasarkan bahan bakunya. Tergantung bahan bakunya. Yang pertama itu ada anyaman pandan. Tentu saja kalau anyaman pandan asalnya dari mana? Pandan. Tahu pohon pandan? Yang gimana bentuknya? Yang itu kayak pohon pandan itu kayak lidah buaya tapi enggak gede. Terus ada durinya juga. Itu bisa dibuat juga nyaman. Terus yang kedua itu ada anyaman bulu. Nah, bulu ini dari serat kayu yang ini tadi. Anyaman bulu. Anyaman bulu itu dari serat. Nah ini namanya anyaman bulu ini. Dari serat kayu. Anyaman bulu tadi. Bulunya artinya serat kayu. Dan yang ketiga itu ada anyaman rotan. Anyaman rotan itu dari apa? Ya dari pohon rotan. Pernah menjumpai pohon rotan? Kalau di sini nggak ada. Posisi rotan. Nah, kamu juga tahu bisa anyaman rotan. Rotan itu dimanfaatkan batangnya bisa, daunnya bisa menjadi anyaman. Kalau yang kita jumpai tiap tahun itu ada kalau waktu lebaran, ketupat, itu masuk juga anyaman. Dari apa? Daun kelapa atau janur. Itu anyaman juga. Dan yang terakhir ini ada anyaman bambu. Dia namanya anyaman bambu, jadi bahannya dari bambu. Ini contohnya ini ada kipas, sate itu. Ini ada apa? Ada lagi yang lain apa? Capek, ada lagi yang lain. Sate, ada lagi nggak? Dari bambu. Kursi juga bisa. Kalian itu tahu yang buat wadah ikan tuh besek. Nah, itu termasuk anyaman juga dari bambu. Besek itu. Kalau kita beli kan, kalau kalian nanti coba beli. Nah ini satunya, ini ada motif anyaman. Jadi ya nanti ini ya. Seperti yang saya terangkan tadi, ya anyaman itu ada 3 motifnya. Yang pertama ini ada anyaman tunggal. Anyaman tunggal itu yang kayak ini. Motifnya jadi maksudnya satu persatu nanti kalian. Jadi satu namanya tunggal berarti satu. Nah ini namanya anyaman tunggal. Ini namanya anyaman tunggal. Soalnya sama.
posisinya kayak gini. So ini kayak gini. Nah, ini anyaman tunggal ya, karena maksudnya satu persatu. Ini anyaman tunggal. Yang kedua yang agak rumit itu ada anyaman ganda. Namanya juga ganda berarti masuknya dua. Itu namanya dua-dua. Nah, dua-dua ini masukin satu di dua. Satu, dua. Ini maksudnya dua, ini kan satu ini dua. Ya, kalau yang ini yang agak sulit, agak susah, itu anyaman kombinasi. Contohnya beberapa yang kombinasi ini saya buat dulu. Ini cuma satu contoh saja ini. Saya buat dulu. Ini contohnya itu ada bentuk kayak gitu. Anyaman. Nah ini juga bisa nih, ya dengan kombinasi karena tentunya sulit didapat. Ini juga kalau mau apa? Ini lagi nggak bisa. Ini namanya anyaman kombinasi, ini semakin sulit. Macam-macam anyaman yang kalian ketahui. Gimana udah paham tentang teori anyaman? Ya, kalau kita mau saya perkenalan ya membuat anyaman. Apa ini? Kelompok seni rupa. Sudah masih ingat kelompoknya siapa saja? Ya, Pak. Karena dia pertama. Yang cowok sendiri, cewek sendiri. Jangan bentuk kelompok ya. Berantakan. Ya, kelompok ini. Empat ya. Kelompoknya bantu ini. Silakan dulu, menggabung dulu di meja di tengah dulu. Saya kelompoknya dulu. Gabung aja mejanya. Terus bawa kursi ke kelompoknya masing-masing. Ini gabung lagi. Sudah praktek membuat anyaman. Gimana tadi hasilnya? Udah berhasil semua. Inilah contoh dari kelompoknya Mbak Lutfi dan kawan-kawan. Ini udah bagus sekali ya. Baik. Tinggal nanti kita dilem pinggirnya nih biar rapi lagi. Oke. Yang lain ada apa ada yang belum selesai yang lain? Kelompok lain? Belum. Kelompoknya Mas Hadi. Kelompoknya Iqbal belum selesai. Yang perempuan sudah selesai semua. Jadi yang perempuan sudah bagus kerjanya cepat-cepat. Yang laki-laki saya tinggal lagi semangatnya ya Mas Balik, Mas Amar. Nanti kalian bisa belajar lagi di rumah ya Mas Balik.
sudah belajar tentang, ya ini kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar tentang seni anyaman, yaitu adalah seni tentang menggabungkan bahan-bahan seperti apa tadi bahannya? Apalagi setan kertas, bambu, rotan, daun pandan, dan lain-lain ya. Sehingga membentuk suatu motif. Tadi ini namanya motif tunggal. Tapi juga praktek motif tunggal. Mas Gale, kalau saya bilang tolong bilang dulu ya. Oke anak semua ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mau tanya dulu gimana perasaannya, apakah senang tidak tadi praktek membuat anyaman? Semakin tertawa, berarti senang-senang. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kalian bisa istirahat, terus makan siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nugriheni Asri Kaurian, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri dalam percakapan pasca observasi. Di sini saya masih bersama Bapak Joko Sidik Purnomo, guru kelas 5C SDIT Nurul Huda Pracimantoro. Nah, di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah Pak Joko melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah saya observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asri. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Ya, Pak Joko sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik ya, Pak ya, dengan lancar ya kemarin ya. Alhamdulillah sudah. Iya, baik Pak Joko. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya Pak Joko. Ini nanti bertujuan agar kita itu bersama-sama mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Joko mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang telah kita lakukan? Perasaan saya tentu saja saya merasa tegang dan gugup ya karena diobservasi. Tapi kemudian alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar, Bu. Oh iya. Alhamdulillah ya Pak. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa saja? Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan atau laksanakan itu, yang pertama itu saya melaksanakan pembelajaran yang dengan menerapkan lingkungan kelas yang positif, yaitu dengan mengaktifkan lagi keaktifan siswa dalam pembelajaran, serta saya juga menerapkan pembelajaran yang efektif dan melakukan assessment dan juga memberikan umpan balik kepada anak. Untuk tahapan pembelajaran yang sudah saya lakukan, itu pertama ada tahapan awal yaitu pembukaan, dan kedua ada tahapan inti, yang terakhir ada penutup. Iya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Pak Joko. Tapi menurut Pak Joko, untuk area pengembangan, apakah sudah berhasil itu Pak? Menurut saya sudah, tapi ada beberapa kendala yang saya alami kemarin waktu mengajar, terutama dalam hal siswanya, Bu, karena ada siswa yang rame sendiri seperti itu. Iya Pak, itu untuk siswa yang rame itu juga saya kira masalah yang biasa, ya. Biasa guru-guru lain hadapi ya. Lalu apa yang Pak Joko lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran selanjutnya? Selanjutnya, kedepannya lagi saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu, Bu, untuk mengetahui gaya belajar anak.
Ya, sehingga saya tuh bisa mengetahui atau bisa memetakan anak berdasarkan gaya belajar mereka, karena itu ada yang gaya belajarnya, ada yang auditori, ada yang kinestetik, dan ada juga yang visual. Dengan saya menerapkan pembelajaran seperti itu, insya Allah semoga nanti kedepannya anak-anak bisa aktif lagi dalam pembelajaran. Iya, baik Pak. Berarti itu adalah rencana Pak Joko untuk kegiatan pembelajaran, untuk memetakan gaya belajar murid, kemudian sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran sehingga membuat anak itu menjadi lebih nyaman, begitu ya Pak? Betul Bu. Nah, kira-kira kapan ini Pak Joko akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Pak Joko sampaikan tadi? Tentu saja secepatnya Bu, karena itu kan terkait dengan kepentingan murid sendiri. Oh iya, baik Pak Joko. Semoga nanti perubahan dan perbaikan yang Pak Joko rencanakan tadi dapat sesegera mungkin terlaksana dan murid-murid jadi lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian saya nanti menunggu ceritanya ya Pak Joko ya. Baik Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai percakapan pra-observasi, observasi sampai percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Joko, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.